Nama budaya semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan, men-sharing materi mengenai Katina. Jadi eh, presentasi kali ini berhubungan dengan Marilah Berdana di Bulan Katina. Nama saya Kristella dengan NPM 2241134. Pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama tentang perayaan Katina, yang kedua makna perayaan Katina, yang ketiga manfaat perayaan Katina, dan yang keempat tata cara berdana kepada Biku Sangha. Kita lanjut ke materi yang mau kita bahas pertama, yaitu tentang perayaan Katina. Nah, jadi Katina ini itu diperingati pada bulan Oktober sampai November. Nah, Katina juga merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir masa wasa. Nah, wasa itu berasal dari bahasa Pali, artinya hujan. Dan apa itu masa wasa? Nah, masa wasa di sini adalah musim hujan. Jadi, biku atau bikuni menetap di suatu tempat selama 3 bulan. Jadi, pada musim hujan, nah biku atau bikuni menetap di suatu tempat seperti vihara ataupun dimanapun selama 3 bulan. Nah, itu merupakan masa wasa. Jadi, biasa Katina itu juga disebut sebagai kita mengapresiasikan kepada biku yang udah melewati masa wasa mereka dengan cara berdana gitu. Nah, terus apa yang akan kita danakan? Nah, di sini ada 4 kebutuhan pokok biku. Yang pertama adalah jubah, kedua makanan, ketiga tempat tinggal, dan juga obat-obatan. Selanjutnya, yang pertama adalah jubah. Nah, jadi jubah ini itu yang kita kenal sebagai pakaian pokok biku gitu. Di mana-mana biku selalu memakai jubah. Nah, berikut merupakan contoh jubah yang dipakai oleh biku. Nah, terkadang jubah ada banyak warna ya. Ada warna coklat tua gini, muda, dan juga merah gitu. Selanjutnya, jubah di sini bahasa palinya itu ciwara. Nah, selanjutnya ada makanan atau pindapata. Nah, biasanya kita berdana makanan, biku memakan dengan satu mangkuk ini namanya patah. Nah, para biku harus mematuhi peraturan kebikuan untuk tidak mengambil makanan pada waktu yang tidak tepat, yaitu setelah jam 12 siang sampai subuh keesokan paginya. Nah, jadi kita sebaiknya berdana jangan lewat jam 12 siang. Karena lewat dari jam 12 siang, biku udah gak makan lagi. Itu sampai besoknya. Jadi usahain kalau bisa dana makanan itu sebelum jam 12 siang. Karena biku akan memakan dana makanan tersebut gitu. Nah, ini cara contoh ya, ini seperti ada contohnya, ini tuh digunain buat ngisi makanan ini. Bukan untuk ngisi duit berdana, bukan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah tempat tinggal atau senasana. Nah, tempat tinggal biku itu biasa ada yang kayak gini ataupun kuti ya. Ini sebenarnya kuti saya ambil dari Google. Ini itu merupakan kuti biku di Bali kalau nggak salah. Nah, ini tuh kuti yang di Bali. Saya ngambil fotonya. Nah, di sini eh, terdapat tempat tinggal biku dan ini tampak dalamnya seperti ini gitu. Oke. Selanjutnya, yang keempat adalah obat-obatan atau B saja. Nah, obat-obatan biasa kalau misalnya Katina gini, kita dana obat-obatan, kita pastinya packing rapi-rapi untuk dikasih. Gak mungkin kita cuma beli satu kotak gitu terus ngasih, itu tidak boleh. Jadi kita harus packing rapi seperti ini. Nah, dia packing di kardus gini, packing rapi, dan terdiri dari berbagai macam obat. Karena biku juga manusia ya, soalnya pastinya kayak butuh juga obat seperti yang kita orang biasa gitu ya, misalnya vitamin, balsem, tolak angin atau masuk angin gitu, batuk ini ya, eh, pusing ataupun pilek dan sejenisnya. Nah, jadi obat-obatan ini kita susun, kita packing rapi seperti ini.
jadi terkesan rapi. Oke, selanjutnya, sebentar ya. Selanjutnya ada kedua, makna perayaan Katina. Nah, di sini maknanya yang saya dapat ada 3. Yang pertama, menimbun karma-karma baik. Yang kedua, melatih sada atau keyakinan, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan ketiga, melepas keterikatan atau kemelekatan. Nah, di sini keterikatan terhadap sesuatu maksudnya ya. Jadi karena kita udah memutuskan untuk berdana dengan sepenuh hati, nah jadi kita tidak boleh memikirkan keterikatan sama barang-barang yang udah kita beli ataupun itu. Nah, selanjutnya, yang ketiga, manfaat perayaan Katina. Nah, yang saya dapat juga ada 4 di sini. Yang pertama, lebih menghayati keyakinan beragama Buddha. Yang kedua, melatih kemurahan hati. Yang ketiga, menyangga kehidupan sangga. Keempat, melatih berbuat kebaikan. Nah, di sini saya akan bahas tentang menyangga kehidupan sangha. Nah, jadi maksudnya ini itu menyangga di sini itu kata lainnya itu menunjang. Nah, menunjang kehidupan sangga. Maksudnya itu kita juga dapat merasakan kehidupan seorang biku gimana lewat berdana di perayaan Katina. Jadi begitu maksud dari menyangga kehidupan sangga. Nah, selanjutnya, keempat ada tata cara berdana kepada sangga. Nah, jadi tata caranya ada 5 cara, yaitu memberi dengan keyakinan, yang kedua memberi dengan penuh hormat, ketiga memberi pada saat yang tepat, keempat memberi dengan hati yang dermawan, kelima memberi tanpa menjelekkan. Nah, di sini sangat penting ya 5 ini saat kita berdana kita harus menetapkan ini pas saat kita berdana gitu. Nah, jadi pada saat yang tepat di sini itu jangan kayak tiba-tiba gitu kan. Nah, itu kan kayak kaget gitu ya. Boleh tiba-tiba kalau misalnya kayak emang ada disuruh gitu ya, disuruh atau ada ajakan buat berdana. Nah, itu di saat itulah merupakan saat yang tepat untuk berdana. Itu. Selanjutnya ada seputar video. Ini video saat saya mengikuti perayaan Katina di Vihara Budi Bhakti Batam. Nah, jadi di sini ada sekilas video. Nah, jadi saya akan putarkan videonya terlebih dahulu untuk dilihat bersama-sama. Nah, jadi di sini biasanya saat kita berdana kepada biku itu, saat kita udah mengasih barang, biku udah terima, kita seharusnya namaskara 3 kali. Nah, kenapa bisa di sini saya tidak namaskara? Karena itu ada arahan dari biku tersebut untuk namaskara duluan. Nah, videonya akan nyusul setelah next slide. Nah, sebelum itu saya akan bahas dulu mengenai tata caranya yang tadi, jadi memberi dengan penuh hormat, jadi langsung kasih gitu ya, kita berlutut, kasih, namaskara gitu ya, namaskara, terus anjali sekali, baru pergi gitu. Jadi itu merupakan tata cara yang tepat. Nah, ini yang tadi saya ada bilang tentang mendapat biku dari mendapat arahan dari biku untuk tidak usah namaskara saat kita ngasih dananya. Jadi disuruh namaskara duluan. Berikut saya putarkan ya videonya. Anda bernamaskara dulu 3 kali. Setelah itu nanti saat berdana nggak perlu pakai lagi. Ya, karena nanti akan memakan waktu. Ada yang pakai sampai 4 kali. Ya. Jadi silakan letakkan dulu. Anda bernamaskara dulu sebanyak 3 kali. Nanti saat Anda berdana dan namaskara lagi. Ya. Jadi langsung silakan namaskara 3 kali. Itu saja
saja dari presentasi saya mengenai perayaan Katina. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.